Ya, Presiden Joko Widodo baru saja melakukan pertemuan dengan 3 capres, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Ini sebuah momentum bersejarah dan menurut saya pertemuan ini menyingkap sejumlah misteri, pertanyaan-pertanyaan yang beredar dalam masyarakat menurut saya menjadi clear, dan saya ingin dalam presentasi ini saya ingin menyampaikan pesan kuat dari pertemuan presiden dengan para capres ini, dan bahkan akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama para cawapres di esok harinya. Beberapa waktu lalu sempat beredar di masa soal cawe-cawe presiden. Presiden menegaskan bahwa dia akan cawe-cawe dalam pencapresan. Lalu mulai muncul debat, ada yang mengatakan bahwa presiden tidak netral, bahwa presiden terlalu campur tangan ya di dalam urusan-urusan ini. Tetapi dengan pertemuan ini presiden telah menegaskan bahwa cawe-cawenya presiden itu adalah supaya menjamin para capres dan cawapres yang tersedia untuk dipilih dalam pilpres nanti itu aman untuk dipilih ya, masuk akal untuk dipilih dan menguntungkan Indonesia, masa depan Indonesia. Sehingga apa yang dikhawatirkan misalnya dengan jatuhnya Indonesia ke tangan fundamentalis, kelompok khilafah atau kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi, itu sudah menjadi aman. Kekhawatiran awal-awalnya itu kan terhadap Anies Baswedan ya, karena berkaca dari pilkada DKI Jakarta ya 2017 yang betul-betul menciptakan opini kuat bahwa Anies sangat dekat langsung maupun tidak langsung dengan kelompok Islam fundamentalis atau intoleran pendukung khilafah ya. Nah, jadi pada masa-masa itu terkesan presiden tidak mengendorse dalam tanda kutip Anies Baswedan ya. Tetapi terlihat secara langsung maupun tak langsung mengendorse Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Nah, lalu mulai muncullah berbagai teka-teki presiden ini sebenarnya dukung siapa ya. Posisi sebagai presiden tentu dia tidak boleh mendukung salah satu capres, dia harus mendukung tiga-tiganya, sehingga cawe-cawenya presiden adalah supaya memastikan 3 capres-cawapres itu patut dipilih bagi masa depan Indonesia, aman dipilih oleh rakyat Indonesia. Nah, itulah sebabnya Caimin yang tadinya di-endorse sebenarnya diajukan oleh presiden kepada Prabowo, kemudian masuk ke Anies Baswedan. Jadi tadinya di video sebelumnya saya sudah katakan bahwa tadinya Anies ini diposisikan sebagai kelompok kanan ekstrem karena berada bersama kelompok intoleran atau Islam khilafah. Dia menjadi tergeser ke tengah dengan adanya Caimin ya. Nah, ini menjadi cukup aman untuk dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kemudian Prabowo dan Gibran yang kita tidak ragukan juga nasionalisme mereka, tentu saja Prabowo sebagai anggota TNI kita tidak ragukan nasionalismenya mereka ya, juga kinerja mereka. Kemudian ada Mahfud MD dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ini juga tidak bisa diragukan ya. Jadi prinsipnya dengan cawe-cawenya presiden memastikan bahwa 3 calon presiden dan wakil presiden ini layak untuk dipilih oleh masyarakat Indonesia, tidak perlu ragu lagi ya. Nah, lalu pesan yang berikut adalah bahwa jelas presiden tidak boleh memihak salah satu di antara 3 ini. Sebagai presiden negarawan, dia harus berpihak 3-tiganya ya. Bahwa secara teknis nanti karena haknya juga sebagai pemilih ya, dia pilih salah satu calon ya, itu wajar. Tidak mungkin dia memilih 3-tiganya ya. Dia memilih salah satu, itu wajar menurut saya. Tetapi kepentingan presiden adalah memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak tergadaikan pada calon yang meragukan dari segi nasionalismenya ya. Nah, sekarang tinggal yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, oleh kita semua adalah
melakukan riset, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang para calon ini untuk memastikan siapa yang kita pilih itu sesuai dengan harapan masa depan, sesuai dengan cita-cita dan impian kita, sesuai dengan kebutuhan Indonesia maju, ya. Indonesia emas 2045. Ya. Jadi sekali lagi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, teliti kinerja mereka, teliti rekam jejak mereka, teliti integritas mereka, teliti nasionalisme mereka. Lalu berdasarkan itu baru buatlah pilihan. Ya. Jadi meskipun secara prinsip tiga-tiganya ini sudah aman untuk dipilih, tetapi tentu kita ingin yang terbaik, ya, dari tiga-tiganya. Saya yakin mereka tiga ini adalah yang terbaik dari anak-anak bangsa ini yang telah maju untuk dipilih di Pilpres nanti 2024. Tetapi tentu karena dalam pemilihan kita harus pilih salah satu, maka kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan siapa yang kita pilih itu betul-betul kita yakin dia bisa mewujudkan apa yang kita harapkan di masa depan, apa yang menjadi cita-cita untuk Indonesia Emas 2045 menjadi terrealisasi. Kita berharap besok Presiden bertemu lagi dengan para cawapres dan ini memperkuat, ya, keyakinan kita bahwa Presiden betul-betul memastikan, katakanlah melakukan screening, ya, untuk memastikan bahwa para calon presiden dari tiga calon ini semuanya layak untuk dipilih oleh bangsa Indonesia. Dalam pengertian Presiden telah menjamin, membersihkan semua keraguan-keraguan, hal-hal yang mengkhawatirkan, sehingga memastikan bahwa rakyat Indonesia boleh memilih salah satu di antara ketiganya. Ya. Nah, catatan saya tadi, tinggal Anda mengumpulkan informasi untuk memastikan yang Anda pilih itu adalah orang yang benar-benar punya rekam jejak yang baik, punya kredibilitas, punya nasionalisme yang tidak meragukan, ya, punya komitmen yang kuat untuk membangun bangsa ini, meneruskan apa yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan serta melakukan hal-hal yang dibutuhkan, yang belum dilakukan tetapi dilakukan dalam rangka membawa Indonesia mencapai masa keemasan di tahun 2045. Terima kasih Pak Presiden Jokowi. Masyarakat Indonesia sudah menjadi aman dan nyaman untuk memilih dan tidak perlu lagi saling mengejek, saling menjatuhkan, saling sebar hoax, ya. Kita bisa masuk dalam sebuah suasana kompetisi yang fair, yang penuh kegembiraan, penuh persaudaraan nasional. Terima kasih dan salam Indonesia Emas.